Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Samri Helmi Bahtiar dari divisi project. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang critical thinking atau berpikir kritis dalam dunia kerja ya. Critical thinking atau berpikir kritis merupakan soft skill kunci di tempat kerja. Pada akhirnya, berpikir kritis akan membantu karyawan memecahkan masalah dan mengembangkan strategi untuk melakukan pekerjaan mereka dengan secara lebih baik. Oleh karena itu, biasanya pengusaha dapat mencari karyawan dengan keterampilan berpikir kritis yang sangat kuat. Nah, pada pembahasan kali ini dimulai dengan pengertian berpikir kritis ya. Orang melatih berpikir kritis dengan menggunakan rasionalitas untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipercaya dalam situasi tertentu. Karyawan yang mampu berpikir secara kritis adalah orang yang berpikir secara rasional, berintrospeksi, mandiri, dan kompeten. Jika Anda ingin melatih berpikir kritis, secara logis akan menghubungkan ide-ide, meneliti dan mengevaluasi sebuah argumen, menempatkan inkonsistensi dan kesalahan dalam pekerjaan, memecahkan masalah yang kompleks dan terlibat dalam proses refleksi pastinya. Seorang pemikir kritis tidak hanya mengumpulkan informasi dengan baik, tetapi biasanya mereka juga tahu bagaimana menggunakannya untuk menyimpulkan fakta dan menilai sebuah hasil. Dengan mengkonseptualisasikan hasil, pemikir kritis cenderung lebih baik dalam pemecahan masalah daripada mereka yang hanya menghafal informasi. Oleh karena itu, biasanya seorang owner atau pemberi kerja atau atasan akan menghargai orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis, terutama dalam pekerjaan yang perlu mempersiapkan strategi atau sebuah plan atau perencanaan. Nah, kenapa menurut saya berpikir kritis itu sangat penting? Pemikir kritis sangat dibutuhkan di tempat kerja pastinya, karena bisnis selalu membutuhkan solusi yang lebih baik dan informasi yang lebih banyak. Selain itu, berpikir secara kritis di tempat kerja dapat membantu dalam meningkatkan pengambilan keputusan, evaluasi validitas sebuah argumen, beserta dampak potensialnya biasanya, dan juga dapat membentuk pendapat kita sendiri tentang sebuah topik, kemudian dikembangkan etikanya dan dapat menumbuhkan sebuah kepercayaan diri juga pastinya. Bisa terlibat pada tingkat yang lebih dalam dan lebih cerdas dengan rekan kerja, dengan supervisor kita misal, atau set manager kita kalau dalam dunia proyek. Itu bisa meningkatkan hubungan kerja yang lebih kuat biasanya tuh. Saya akan memberikan contoh berpikir kritis dalam dunia nyata ya. Misalkan seorang manajer meminta kita untuk menemukan solusi efektif untuk masalah yang mempengaruhi sebuah bisnis. Apa yang harus dilakukan untuk pertama kali? Seperti kebanyakan orang, kita mungkin juga mulai mencari solusi potensial untuk menghadapi sebuah situasi. Nah, di sini diperlukan kemampuan untuk berpikir kritis. Sebelum mencari solusi, seseorang perlu mengambil langkah mundur dan mencoba memahami penyebab masalahnya terlebih dahulu. Seseorang tersebut harus meminta pendapat orang lain tentang bagaimana masalah khusus ini mempengaruhi mereka dan bisnis secara keseluruhan. Artinya kita tidak bisa abai dengan divisi lainnya. Kita tidak bisa mementingkan hanya ego divisi kita. Misal, jika sudah pada tahap solusi, seharusnya tidak hanya mengandalkan satu solusi, tetapi kita harus juga memiliki berbagai rencana cadangan jika solusi pertama tidak bekerja seperti yang kita inginkan. Artinya dalam diskusi untuk mencari sebuah solusi, saat berpikir kritis kita juga harus pada titik untuk menyampaikan sebuah solusi. Kalau bisa solusi tersebut tidak hanya satu, bisa sampai backup 2-3 solusi misal, karena biasanya keadaan sedang diskusi dan keadaan nanti pelaksanaan atau di lapangan itu berbeda. Nah, berpikir kritis memungkinkan kita untuk menemukan solusi terbaik untuk masalah apapun. Tidak hanya itu, seseorang atau kita juga perlu melihat situasi apapun dari berbagai perspektif, karena dalam beberapa kasus keputusan kita tidak hanya berdampak pada kita sendiri, tetapi juga orang sekitar. Semisal dalam sebuah perencanaan landed atau pengurukan atau cut and fill, walaupun itu tanah kita juga harus memikirkan dampak nantinya pada progres pelaksanaan. Misal
apakah jika kita menggali dengan alat berat di daerah sini, apakah mengaruh untuk rumah warga? Ketika kita mengarahkan air ke sini, apakah akan terjadi banjir? Seperti itu contoh kecilnya. Kemudian dalam tahap plan sampai solusi diperlukan komitmen yang kuat untuk saling menjaga dan keterbukaan informasi pada progres pelaksanaan. Mungkin cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.